kalau memang nanti dikaitkan itu kan harus ngurus izin lingkungan baru, Pak. Apa yang disampaikan kemarin. Jadi dalam hal ini nanti mereka mengajukan kepada kita melalui perizinan bahwa apakah perusahaan harus membuat izin baru. Mungkin izin lingkungan, khusus lingkungan. Baik, ini dari LH. Mau dari perizinan? Terima kasih Pak Gubernur. Langsung saja Pak, kami dari perizinan seperti yang sampaikan kemarin, kami belum bisa mempelajari dokumen apa yang ada di Kementerian ini tentang perizinnya, apa dia sudah terdaftar di OSS atau belum, atau sudah dia memiliki IUK atau belum, seperti yang disampaikan masih kami PEMIA. Jadi kami belum bisa memproses dan mempelajari bersama tim teknis seperti disampaikan LH tadi sebelum usulan itu disampaikan ke Bupati melalui perizinan. Terima kasih Pak. Saat ini izin perusahaan yang akan mengelola tambang ini belum masuk ke perizinan. Jadi kira-kira beliau ini masih menggunakan izin lama. Jadi karena ini sudah mulai ada aktivitas perizinan, mungkin perlu diundang. Jadi jangan sampai ribut dulu baru kita undang. Kalau perlu kita udah mulai aja. Jadi diundang status perusahaan ini bagaimana, terus langkah apa yang akan mereka lakukan. Karena sesuai dengan LH tadi bahwa 3 tahun izin itu dikeluarkan tanpa ada aktivitas, pasti mereka harus membuat izin baru. Dan mungkin perizinan juga menginginkan melihat dokumen apakah ini izin PAMIA yang lama atau perusahaan baru. Nah kalau perusahaan baru ya mungkin dari awal lagi. Nah kalau yang lama mungkin ada syarat-syarat lagi yang harus dipenuhi seperti yang dikatakan oleh Pak LH tadi. Jadi kita tidak mulai saja. Jadi sebelum ini berlarut, nah kita panggil aja. Nanti kita lakukan pembahasan. Baik, terima kasih Pak Pilihan. Dari PUPR, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini memperhatikan apa yang disampaikan dari BPSDA dan apa yang sudah disampaikan kemarin bahwa Paming Lekso ini sudah berizin. Sementara kami dari Dinas PUPR sama dengan lingkungan hidup itu termasuk di tim teknis untuk perizinan. Jadi rekomendasi pemanfaatan ruang tentu kita berikan pada saat akan mengurus perizinan baru. Ini sementara ini oleh karena sudah berizin, barangkali kami dari PU hanya bisa artinya mengikuti dan mengawasi. Baik, baik nanti kita minta Pak Forman, Kelompok. Yang pernah motif Wakil Bupati, Pak Asisten Dua, kemudian Pak PB, BKSDA, BPN, dan beberapa ibu yang hadir pada kesempatan ini. Saya mohon izin Pak Wagub menyampaikan keberadaan Wali. Jadi Wali sudah kita sampaikan undangannya, tetapi karena ada halangan mereka ada acara di Jakarta, sehingga mereka berjanji nanti Wali akan hadir apabila ada rencana yang dibutuhkan untuk lain kesempatan. Kemudian pesannya tadi, kalau memang statement yang disampaikan oleh Wali, kalau mereka sih memang belum mengecek lapangan, tetapi sudah mengklaim itu termasuk cagar alam. Sedangkan tadi kita melihat dari pernyataan statement dari teman dari BKSDA, mereka sendiri belum bisa memastikan wilayah mana saja yang termasuk PT Paming Lekso itu termasuk cagar alam. Malahan tadi Pak Wagub BKSDA ini minta dulu petunjuk ke BKPH di Lampung. Nah, sedangkan mengingat yang disampaikan dari RH tadi, memang izin itu Pak Wagub, izin yang kita pelajari kemarin itu memang izinnya di 2010. Nah, dasar Paming Lekso itu sekarang beraktivitas, nampaknya mereka masih mengacu kepada izin yang lama. Nah, mungkin ada baiknya yang disampaikan Pak Wagub tadi, mungkin kita akan mengundang dulu nanti terkait dengan perusahaan yang bersangkutan. Nah, kalau untuk sudah mengundang kepada perusahaan yang bersangkutan, mungkin ini sektornya nanti lebih teknis, itu mungkin dari bidang perizinan Pak. Mungkin itu Pak Naman. Ada Wali harus hadir karena Wali ini yang betul yang mengurusi masalah cagar alam ini.
kemarin ya Wahli itu lah yang selalu mengatakan cakar alam. Nah, jadi sekarang kita undang, kebetulan tidak bisa hadir. Nah, namun tetap kita lanjutkan saja seperti yang disarankan Bapak-Bapak tadi. Jadi intinya ini kita minta pendapat dari Lampung sesuai dengan saran dari KSDA tadi. Nah, ini yang menentukan. Nah, nanti silakan masalah perizinan dipelajari lagi. Kalau perizinan juga mungkin nanti memanggil perusahaan untuk dilihat keabsahannya disesuaikan dengan kondisi sekarang. Artinya izin-izin itu mungkin sudah ada kadaluarsa dan kita khawatir nanti ada takeover. Nah, takeover ini kan tentu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Baik, Bapak kami hormati, Bapak Kepala Dinas, Ibu Kepala Dinas, rekan-rekan sekalian yang kami hormati. Dalam kesempatan ini, kata pemerintah sebelumnya Pak Wabub, saya sampaikan, saya sebelumnya Pak Wabub di Dinas Kehutanan Kabupaten Sleman, Pak Wabub di sana jadi kepala bidang kehutanan selama 4 tahun di sana. Jadi artinya wilayah Kabupaten Sleman saya juga tahu bersama-sama dengan KSDA yang mana masuk wilayah cagar alam dan mana yang masuk dalam hutan hak masyarakat dan dibuktikan dengan alas titel kepemilikan hak masyarakat. Nah, kaitannya dengan CA cagar alam, kalau memang agak susah masuk buka jauh. Nah, jadi cagar alam ini Pak Wabub di sepanjang Kabupaten Sleman 159 hektar meter persegi dan ini terdiri dari cagar alam Pasar Seruma 159, Pasar Ngalam 256,9, Pasar Talo 487 hektar, Air Alas 59,5 hektar. Ini cukup banyak Pak Wabub. Cagar alam artinya Kabupaten Sleman ini dikelilingi juga cagar alam dan hutan produksi terbatas termasuk juga hutan lindung. Artinya untuk kita menyoroti masalah PT Pamia Paming Depto ya. Nah ini sepengetahuan saya ya karena saya tinggal di Sleman, sering ke Sleman. Sebelumnya di operasi izinnya tahun 2010. 2010 itu PT Pamia ini sudah merambah di kawasan hutan. Karena lewat pasir besinya itu masuk dalam kawasan cagar alam. Artinya untuk keperizinan ini Pak Wabub perlu dikaji ulang, perlu dianalisa kembali. Seperti yang disampaikan Kepala Kadis DLH, ini 3 tahun berturut-turut tidak dilakukan, tidak ada pemanfaatan yang telah diizinkan. Ini harus izin baru, harus dievaluasi terhadap eksploitasinya. Apakah ini berjalan atau tidak? Karena ini semakin lama nanti akan merugikan pemerintah daerah khususnya. Karena ini termasuk, saya perhatikan ini cagar alam. Karena eksploitasi itu, kalau dari undang-undang pertambangan, itu sudah melebihi batas Pak. Itu 3.000 hektar dari Pamia ini, 3.000 hektar. Sedangkan yang minimal itu 2.000 hektar. Minimal 1.000 hektar, maksimal 2.000 hektar. Ini sudah 3.000 hektar. Ini penting kita analisa kembali di perizinannya. Untuk ke depan ini harus betul-betul pemerintah daerah proaktif. Di sini saya perhatikan Pak Kesbangpol ya yang mengarah mengurus ini supaya kita dikaji ulang Pak. Dan nanti perizinan. Ya, untuk sementara kan Pak ini Kesbangpol. Perizinannya nanti baru ke Badan Perizinan ya. Ke Badan Perizinan ini Pak Mahwan nanti secara bersama-sama dengan instansi terkait kita kaji ulang untuk perizinannya. Yang jelas sekarang ini masuk wilayah cagar alam Kabupaten Sleman. Terima kasih. Ini dari Lampung. Oleh karena itu, bagaimana tekniknya perizinan supaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wabub dan Bapak Sandi Bahagia. Kemarin setelah kita rapat, Pak, saya langsung mengecek lokasi karena saya yang saya pertimbangkan seperti Bapak tadi dengan Pelabuhan Nusantara.
setelah saya cek Pak, saat ini kan saya sudah juga merekam lokasi yang saat ini sedang dibangun PMI, sudah saya rekam juga. Itu jaraknya sangat jauh dengan titik PAMIA yang pertama. Kalau yang pertama itu masih memang agak dekat lokasinya dengan rencana pembangunan Pelabuhan Nusantara. Tetapi kalau yang untuk yang saat ini itu sudah sangat jauh. Dia sudah melewati Adeling 10 dari PTPN. Itu sudah di sekitar PT Agri. Itu sudah melewati dari Adeling 10 Pak Pemerintah. Jadi kalau untuk dengan Pelabuhan Nusantara itu sudah tidak ada keterkaitannya. Tetapi kalau yang posisi yang lama itu memang bisa masih masuk di dalam lokasi rencana pembangunan itu, karena kita membutuhkan lahan 23 hektar. Saat ini kita ada lahan itu sekitar 6,4 hektar untuk membangun pelabuhan. Jadi kalau sudah sampai ke yang saat ini itu tidak ada keterkaitannya lagi dengan di perikanan. Seperti itu. Iya Pak. Setelah saya cek ini saya juga sudah ada rekam, kemarin saya rekam. Itu jaraknya sangat jauh Pak. Kalau yang lama itu masih di sekarang sudah ditanam sawit itu Pak, bekas yang lama sekali. Nah karena saya tanya dengan pekerja di sana yang mereka yang bekerja kemarin, katanya tugas kami ini sekarang hanya bangun ini Bu, kami hanya kerja harian. Gitu. Kalau yang lama itu saya tanya ini mana posisi yang lama itu di sini, kami kan juga ditunjukkan itu di lokasi sekitar sekarang dikuasai lahan itu Pak Kosnan itu, seperti itu Pak. Itu ada ininya. Ya. Baik, maksud. Jadi memang Pak Presiden ini perlu mempelajari lebih dalam. Artinya ini penambangan ini ada penambangan lama dan ini penambangan baru. Iya. Kalau baru lokasi mungkin baru lagi perizinan. Sudah Pak, Ya, silakan mungkin. Apa seperti oleh tadi perkara tadi, mungkin yang lama itu PT PAMIA TPO Pak. Jadi yang dari camat dulu, memang lokasinya Mas apa itu. Ini yang baru ini, PT Leto ini. PT Leto ini memang belum melaksanakan penambangan dari dulu. Kalau PT PAMIA TPO itu udah stop Pak 3 bulan waktu saya di camat 2005. Izin ini sama digunakan? Izin yang 2010 PT Leto itu belum melaksanakan tuntas. Sampai dari izin sampai sekarang mereka belum yang misalkan itu hasil PT Radio, PT PAMIA TPO. Makanya kemarin ada dua PT. Terima kasih. Oh iya, sama-sama PAMIA. Oh iya, ya, sudah ada titik jelasan. Bahwa kami perizinan ini sudah melakukan proses. Pak ini Pak Saiful ini dia punya prinsip selumah. Semua layanan pengaturan tais tertib administrasi izin selesai. Jadi selagi berkas belum kami miliki dan tidak kami proses dan apabila pelanggaran tidak akan dikeluarkan. Ini bisa kasih. Terima kasih. Silakan. Oh Pak Asisten, silakan. Terima kasih, izin Pak Wabu. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin dalam kapasitas ini kan kita pemerintah daerah tidak dalam kapasitas menolak atau mendukung pelaksanaan aktivitas daripada PT PAMIA ini. Nah tentunya kita di Kabupaten Sulma ini membutuhkan ini karena itu adalah investasi ekonomi dalam hal peningkatan perekonomian pembangunan di Kabupaten Sulma. Sepanjang tidak menabrak aturan yang ada, itu menurut saya Pak Wabu. Jadi mungkin kita perlu proses cek lapangan, kita pastikan betul apakah lokasi itu masuk dalam cagar alam atau tidak. Dan sepanjang itu tidak masuk di cagar alam, kenapa tidak? Untuk meningkatkan ekonomi yang di Kabupaten Sulma. Mungkin itu Pak Wabu. Ornu itu ada di Lampung. Mungkin ada lagi yang mau sampaikan, silakan. Ya, oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Wakil Bupati yang kami hormati, Bapak Asli Ketua, teman-teman kepala dinas, kepala bidang yang saya hormati. Kami Pak dari Dinas Marga Terang ini ada bidang transmigrasi dan ESDM yang sudah disahkan oleh Bupati. Tinggal lagi mungkin penempatannya mungkin masih. Jadi kami sini selaku pembina. Perlu saya sampaikan kepada teman-teman bahwa ini ada dua perusahaan. Satu PT PAMIA yang lokasinya ini di Pasar Talo, Rawa Indah, Tengah Baru, Tengah Satu. Ini PT PAMIA. Izinnya sudah habis sudah lama. Kemudian yang kedua, tapi yang punya sama, Pak Sutarman semua itu. Yang perusahaan yang kedua PT PAMIA Leto.
yang lokasinya ini di antara Pasar Seruma dan Pasar Alam, tempatnya di Ayat Buluan. Ini lokasi. Yang luas izin waktu itu 168 hektar kalau saya salah. Nah, saya tertarik dengan pernyataan BKC ya, Pak Bowo. Memang betul Pak, dalam penentuan titik koordinat tergantung sangat dengan GPS, akurasi GPS. Karena GPS ini nggak sama Pak. Kalau GPS pesawat akurat ya, apalagi pesawat tempur itu pas di mata Pak, jelas pas. Kalau GPS biasa, maka dia ada bias, bisa 2 meter sampai 30 meter. Nah, tergantung GPS. Kalau GPS yang kurang bagus, pajak sampai 50 meter biasa. Tergantung juga dengan satelit waktu itu, tanpa satelit waktu itu. Kalau satelitnya kurang, maka jauh. Sehingga betul yang bilang tadi, karena ini masih di bawah 10 hektar, 5 hektar ya. Nah, itu kemungkinan hanya satelit saja yang berbeda. Namun tapi di kukukan biasanya BKC memasang patok, ya, ada patok batasnya. Di sini akan penentuannya apakah dia masuk atau tidak. Karena patok batas yang dipasang BKC ini akurat. Nah, masuk nanti patok batasnya. Ketika masuk patok batas lokasi ini, maka dia masuk CA. Dan izin ini satu kesatuan, Pak. Walaupun tadi 5 hektar masuk, ada satu kesatuan peta. Yang di situ satu kesatuan. Sehingga harus evaluasi izin kalau yang masuk. Nggak bisa tidak masuk semua spot tadi. Ada dia satu kesatuan. Satu kesatuan, dia tangan-tangani satu kesatuan. Dari presiden nanti. Nah, saran saya, ini dipelajari kembali dari BKCA. Tentukan patok-patoknya di mana. Kalau memang masuk, maka Pemda khusus untuk lingkungan kita harus evaluasi di sini. Nanti nggak bisa kegiatan sementara. Karena satu izin, ya mungkin dia bekerja di sudut ini, tapi izinnya kan satu-satuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini memang alat dan kemudian kondisi penerima sinyal satelit pada saat itu. Nah, kemudian terkait patok-patok, memang seharusnya dan idealnya ada. Namun kasus yang terjadi di Pasar Seruma itu, PAL 1, PAL 2 ternyata hanyut Pak. Berdasarkan hasil pemeliharaan batas kami tahun 2020 kemarin, terakhir cuma sampai PAL 3 yang kami temukan. Yang PAL 1, PAL 2 terkena abrasi dan hanyut. Karena dekat dengan aliran sungai. Jadi kondisinya seperti itu. Jadi batas lapangan fisik di lapangan itu, karena kebetulan itu kan dekat dengan lokasi titik PAL 1 sampai dalam Pasar Seruma. Jadi kondisi di lapangan, PAL-nya PAL 1, PAL 2 tidak bisa kami temukan lagi. Kemudian perlu saya sampaikan juga terkait pemasangan ulang PAL itu juga kewenangan BPKH, Pak. Karena mereka lah yang punya titik koordinat awal pada waktu peta batas dan titik ikatnya di mana. Jadi kami tidak bisa sembarangan, karena kalau terkait dengan pasar, karena tupoksinya itu tupoksi BPKH. Jadi makanya kami sarankan untuk kepastiannya ini terkait dengan spot-spot tadi yang masuk atau tidak, supaya lebih sahih gitu Mas. Masuk atau tidak di luar kawasan, kita sarankan untuk berkoordinasi ke ketika 20 kendaraan. Karena tentunya mereka punya GPS dengan akurasi yang lebih bagus, kemudian historisnya kawasan, kronologisnya dulu titik ikat PAL satunya di mana, itu mereka punya data yang lebih lengkap, karena itu memang tupoksi mereka. Karena kami GPS itu kan pengelolaan saja Pak. Nah, saya kasih kawasan kamu kelola. Nah, yang menentukan batasnya, lokasinya, koordinat PAL-nya itu dari kita. Mungkin itu Pak, terima kasih. Kembali ke Lambang. Ya, jadi dia yang lebih mengetahui dan mempunyai petanya, itu dasarnya petanya itu, dan termasuk masalah GPS-nya. Karena kadang-kadang GPS ini seperti yang kata Pak Kepala Ram tadi, sama dengan tensi darah. Kalau baterainya sudah soak, saya 140. Kalau baterainya normal 140. Mungkin sama dengan Apple atau Samsung, kan beda.
Ya. Operasinya. Jadi makanya ojek online itu lebih suka pakai Samsung daripada pakai itu atau apa. Kira-kira seperti itu. Apakah perizinan ini mengundang dari Lampung atau akan sama-sama menghadirkan antara perusahaan dengan Lampung dan KSDA dengan perizinan baru diperbarui izin ini? Kita tahu ini dari AHA sudah mengatakan 3 tahun diterbitkan izin tidak ada aktivitas, maka izinnya diperbarui lagi. Istilahnya kita kembali ke nol, balik repot. Jadi saya rasa cukup itu, mungkin Naturen lagi bisa sampaikan, jadi kita sama-sama, jadi keputusan kita bersama. Ya, cuman waktu nanti penyesuaian aja, nanti waktu perusahaan Lampung datang, mohon waktu dihadirkan, jadi tidak ada indikasi-indikasi yang macam-macam. Di Bapak sekalian, Sulma ini memang salah satu program kita mudah berinvestasi. Artinya tidak dimudah-mudahkan, tentu sesuai dengan prosedur yang sudah ada. Kalau Bapak sekalian, kalau tidak ada lagi, Aman. oh silakan. Mungkin masih nunggu kabupaten-kabupaten yang membutuhkan. Jadi kalau izinnya nanti mereka tetap kita saya siap untuk memberikan surat dan mereka nanti bagaimana setelah tempat melakukan protokol bagaimana nanti mereka datang. Terima kasih. Terima kasih. Ya, agak mengabdi ke perizinan ini, kita minta koordinator ini Pak Perizinan dengan Pak RA itu. Biar cepat kerja keras, kerja cerdas. Kalau Bapak Ibu sering bisa ada nih sering. Pak, masalah potensi konfliknya. Nah, sekarang ini kondisi di lapangan itu, pihak perusahaan tetap ngotot akan melaksanakan aktivitas, sedangkan masyarakat sebagian itu menentang. Nah, kami berharap kesempatan ini kiranya nanti pihak-pihak yang terkait teknis ini kiranya jangan menunggu lama lagi karena takutnya nanti terjadi anarkis di lapangan. Karena sendiri kita ketahui tadi BKSDA itu tidak bisa memastikan apakah itu masuk cagar alam atau bukan, karena ini kewenangan sepenuhnya ada di BPKA di Lampung. Jadi maksud kami yang di Kesempatan ini agar jangan sampai terjadi konflik di lapangan, kiranya kita tim kita ini memang langsung kita membentuk baru kiranya ada super action. Terima kasih. Baik, artinya pemerintah tidak akan memberikan izin untuk beraktivitas. Ya kalau tidak ada aktivitas itu tidak ada konflik. Ya pemerintah harus tegas, artinya perusahaan belum bisa melakukan aktivitas sebelum ada izin PMP-nya. Ya, gitu ya. Saya rasa itu. Ya, jadi Pak Presiden paham ya dengan Pak LH untuk segera. Kalau Bapak Ibu sekalian, saya rasa rapat kita hari ini sudah cukup membuahkan hasil. Jadi intinya permasalahan ini tergantung dengan yang dilakukan. Saya tidak tahu namanya tadi. BPKA. Nah, BPKA. Karena basic ini bukan ini salah kabel dengan polis salah. Itu kan kawasan, ada yang mengatakan itu ada kawasan cakar alam dan ada yang mengatakan cakar alam ini spot-spot. Nah, jadi kita minta yang ahlinya cakar alam ini ada di Lampung. Nah, kita pergi ke Lampung, kita minta orang apa namanya, lupa saya namanya, BPKH. BPKH. Nah, BPKH ini turun ke lokasi ini, yang mana cakar alam, yang mana bukan cakar alam. Kalau lokasi tambang itu cakar alam, jelas tidak bisa. Itu satu. Yang kedua, kalau itu memang tempatnya bukan di cakar alam, silakan, tapi dia harus memperbarui izin-izin yang sudah ada. Terkait izinnya sudah melewati batas waktu atau gimana? Kalau memang izinnya yang diandalkan itu tahun 2010 sudah kadaluarsa. Karena ada aturan yang dijelaskan oleh LH tadi, lingkungan hidup, 3 tahun setelah terbitnya izin ini, 3 tahun tidak ada aktivitas, maka dia wajib memperbarui izin. Jadi untuk aktivitas saat ini? Untuk aktivitas agri, kalau penambangan belum bisa. Perusahaan pabrik apa tuh tambang. Nah, tambang yang di Pasar Seluma itu tambang pasir besi. Jadi dalam kesempatan ini lagi dirapatkan juga. Oke, kita tidak menolak investor manapun silakan. Tetapi satu hal, investor itu harus membawa surat perizinan yang lengkap. Surat perizinan yang lengkap. Jika perizinan itu tidak lengkap, otomatis pemerintah daerah Kabupaten tidak akan menyetujui
hal-hal yang bersifat mengeksploitasi tanah yang ada di Kabupaten Seluma. Nah, ini ketegasan harus ada izin lengkap. Jadi, kalau tidak ada izin, pemerintah daerah tidak akan mungkin merestui kegiatan-kegiatan investasi yang ada di Kabupaten Seluma. Oke, saya tahun 2010, kalau tidak salah, itu PT Pamia apa namanya. Soalnya kenapa? Kita kan ada program kita kan Seluma Muda Berinvestasi. Nah, program Seluma Muda Berinvestasi bukan dimudah-mudahkan. Kita berharap silakan berinvestasi, tetapi harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Berarti isinya nggak berat lagi ya? Nah, kita akan cek, kita kan samakan dengan walhi. Ini kan masalah cagar alam nih. Jadi kita tidak bisa serta-merta persoalan ini harus dimudah-mudahkan. Jadi BKSDA harus kita panggil, lingkungan hidup juga harus kita panggil, perizinan kita harus panggil. Nah, jika persyaratan dan perizinan sesuai dengan aturan berlaku sudah bisa, nah baru nanti bisa kita sampaikan dengan masyarakat dan biro kita setuju. Jika itu belum, tidak bisa.